pagi, bertemu kembali dengan saya, Restina Situmorang MPD, dalam pokok bahasan fotosintesis. Tahukah Anda bahwa oksigen yang kita hirup dengan bebas ini merupakan hasil fotosintesis dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sereal, dan umbi-umbian merupakan hasil fotosintesis. Bagaimanakah oksigen dan bahan organik lain dihasilkan melalui proses fotosintesis? Mari temukan jawabannya melalui video pembelajaran berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi dalam pokok bahasan ini adalah mengidentifikasi perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap dalam fotosintesis dan mendeskripsikan perbedaan fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia untuk memproduksi nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Daun pada tanaman merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Perhatikan gambar berikut. Jika kita mengamati struktur anatomi daun, maka kita akan temukan jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade merupakan jaringan yang paling efektif dalam melakukan fotosintesis. Jika satu sel kita amati, kita akan temukan seperti pada gambar berikut. Dalam satu sel memiliki lebih dari satu kloroplas. Kloroplas adalah organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis. Kemudian, jika satu kloroplas kita amati, maka akan kita temukan struktur anatomi kloroplas seperti gambar berikut ini. Kloroplas memiliki membran luar dan membran dalam. Kemudian, di dalamnya terdapat grana yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang, dan juga terdapat stroma yang merupakan tempat terjadinya reaksi gelap. Faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis adalah cahaya, suhu, karbon dioksida, dan H2O. Perhatikan grafik penyerapan cahaya oleh pigmen kloroplas berikut ini. Panjang gelombang cahaya yang paling efektif untuk fotosintesis adalah pada kisaran 400 sampai 500 nanometer dan 620 sampai 700 nanometer. Ini merupakan cahaya tampak dengan warna biru violet dan merah orange. Fotosintesis juga membutuhkan CO2 dan H2O. CO2 merupakan bahan baku untuk membentuk glukosa. Sedangkan H2O merupakan sumber oksigen melalui proses fotolisis. Fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu 1. Reaksi terang dan reaksi gelap, atau disebut juga dengan siklus Calvin. Reaksi terang. Transport elektron pada reaksi terang dapat terjadi melalui transport elektron non-siklik dan transport elektron siklik. Perhatikan gambar reaksi terang berikut ini. Pada reaksi terang dibutuhkan H2O, klorofil, dan cahaya. Dimulai dari fotosistem 2 pada pusat reaksi 680 yang memiliki klorofil A. Ketika foton mengenai fotosistem 2, elektron akan tereksitasi dan bergerak melalui aseptor primer, plastoquinon, kompleks sitokrom, dan plastosianin. Proses ini disebut dengan transport elektron dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Elektron yang tereksitasi dari fotosistem 2 akan digantikan oleh elektron hasil dari fotolisis air yang menghasilkan H positif dan oksigen. Ketika foton mengenai fotosistem 1 pada P700, elektron akan tereksitasi dan bergerak melalui aseptor primer, peridoksin, dan mereduksi NADP menjadi NADPH.
Kekosongan elektron pada fotosistem 1 akan diisi oleh elektron dari fotosistem 2. Jadi, pada reaksi terang ini dihasilkan oksigen yang berasal dari fotolisis air, ATP hasil dari transfer elektron pada fotosistem 2, NADPH pada fotosistem 1. Selanjutnya, oksigen akan dikeluarkan dari kloroplas, sementara ATP dan NADPH akan dipakai pada reaksi gelap. Proses selanjutnya adalah reaksi gelap atau biasa disebut dengan siklus Calvin. Terjadi di stroma. Yang dibutuhkan adalah CO2, RuBP, ATP, dan NADPH. Reaksi gelap adalah tahapan fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya, tetapi tidak dapat berlangsung jika tidak ada cahaya, karena ATP dan NADPH diperoleh dari reaksi terang yang membutuhkan cahaya. Reaksi gelap memiliki 3 tahap. Yang pertama, fiksasi karbon. Yang kedua, reduksi. Yang ketiga, regenerasi. Reaksi gelap dimulai dari fiksasi CO2 oleh RuBP dengan bantuan enzim Rubisco membentuk 3 fosfogliserat. Pengubahan 3 fosfogliserat menjadi 1,3-bifosfogliserat membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Pengubahan 1,3-bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P membutuhkan energi dalam bentuk NADPH. 1 molekul G3P akan dipergunakan untuk membentuk glukosa dan bahan organik lainnya seperti lemak, protein, dan produk-produk lainnya. Sementara molekul yang lain akan dipergunakan untuk meregenerasi atau membentuk RuBP kembali. Tanaman yang menggunakan RuBP untuk mengikat CO2 dan menghasilkan senyawa berkarbon 3 disebut dengan tanaman C3. Contohnya kedelai, padi, dan tanaman lainnya. Pada tanaman C4, CO2 diikat oleh fosfoenol piruvat membentuk oksaloasetat yang merupakan senyawa berkarbon 4. Maka disebut dengan tanaman C4. Contohnya adalah tebu, jagung, dan lain-lain. Berikut adalah perbandingan fotosintesis antara tumbuhan C4 dan CAM. Yang pertama, CO2 bergabung dengan 4 asam organik atau fiksasi karbon. Yang kedua, asam organik melepaskan CO2 menuju siklus Calvin. Yang menjadi perbedaannya adalah pada tumbuhan C4, fiksasi karbon dan siklus Calvin terjadi pada sel yang berbeda. Sementara pada tanaman CAM, fiksasi karbon dan siklus Calvin terjadi pada sel yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda. Jadi pada tanaman CAM, fiksasi CO2 terjadi pada malam hari. Contoh tanaman CAM adalah kaktus, nenas, anggrek, dan lainnya. Makanya tanaman CAM ini baik ditempatkan di rumah pada malam hari karena mengikat CO2 pada malam hari. Kesimpulan, reaksi terang membutuhkan cahaya, air, dan klorofil. Terjadi di grana, menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dikeluarkan dari kloroplas, sementara ATP dan NADPH akan dipakai pada siklus Calvin atau reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma,
membutuhkan CO2, RUBP, ATP, dan NADPH, menghasilkan glukosa dan bahan organik lainnya, dan juga RUBP. Pada tanaman C3, fiksasi CO2 dilakukan oleh RUBP. Pada tanaman C4, fiksasi CO2 dilakukan oleh fosfoenol piruvat. Pada tanaman cam, fiksasi CO2 dilakukan oleh fosfoenol piruvat, tetapi berlangsung pada malam hari. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan kirimkan jawabannya di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.